Halo teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas terkait materi kemiskinan dan distribusi pendapatan. Nah, jadi kalau secara konteksnya, secara menyeluruh kita akan ngebahas beberapa sub pembahasan. Yang pertama terkait definisi kemiskinan, yang kedua terkait jenis kemiskinan, kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan, moral hajat dan ordeal mechanism, dan ukuran keberhasilan terkait kebijakan kesejahteraan. Nah, jadi kali ini mungkin lebih prefernya saya menjelaskannya menggunakan Word nanti, tapi akan saya selingin juga dengan materi yang dari dosen juga. Nah, jadi secara umum, definisi kemiskinan itu adalah terkait ketidakmampuan gitu ya, ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupan dasar. Teman-teman pasti udah paham secara general apa arti kemiskinan itu, gitu ya. Itu ya namanya kemiskinan berarti ya tidak mampu untuk memenuhi kehidupan dasarnya. Gitu. Nah, biasanya, kita mengukur kemiskinan itu berdasarkan pendapatan atau pengeluarannya, gitu ya. Nah, jadi terkadang kalau kita bilang, pendapatan kita sekian, gitu ya. Nah, ternyata dengan pendapatan seperti itu, kita dikatakan miskin, gitu ya. Dan pendapatan sekian kita dikategorikan sebagai kaya, atau pengeluarannya seperti ini gitu, pengeluarannya sedikit. Nah, mungkin bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu, gitu kan. Dan pengeluaran yang cukup banyak bisa kita kategorikan sebagai orang yang mampu. Nah, jadi secara general mungkin teman-teman pasti paham apa itu definisi dari kemiskinan itu sendiri. Oke, jadi kalau di sini ada juga namanya kegagalan beberapa kapabilitas. Jadi ketiadaan kesempatan dan pilihan untuk dapat hidup secara bermartabat, baru pendekatan kapabilitas dan keberfungsinya dari Amartya Sen. Nah, jadi kalau berdasarkan ini kan beda secara ekonominya, definisi ekonomi. Kalau dia berdasarkan pendekatan eksklusi sosial, kalau di sini diinformasikan bahwa ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini mungkin teman-teman berbeda secara konteks generalnya, yang dikatakan dari berbagai mungkin organisasi dunia terkait definisi kemiskinan itu apa, gitu ya. Dari kalau Bank Dunia dikatakan bahwa ya standar hidup tidak layak atau tidak tercapai, itu definisi kemiskinan. Nah, tolak ukurnya apa? Di sini kayak tidak cukup makan, tidak memiliki rumah, gitu, ataupun tidak memiliki akses kesehatan. Kalau PBB, dia ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bisa kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk. Nah, kalau kita simpulin ya, memang secara general ya kondisi yang tidak layak gitu ya, ataupun tidak mampu, itu aja sih sebenarnya definisi dari kemiskinan, gitu. Nah, kalau di sini kita juga akan ngebahas terkait jenis kemiskinan itu seperti apa, gitu ya teman-teman. Nah, secara umum mungkin definisi dari kemiskinan itu tadi udah dijelaskan. Nah, jenisnya ada dua. Pertama adalah terkait kemiskinan absolut, dan kedua adalah kemiskinan relatif, gitu ya. Absolut, gitu ya, bisa kita bilang absolut itu kan artinya mutlak, ya. Berarti mutlak yang emang secara real, gitu ya, secara uh, nyata, gitu, yang bisa kita lihat, gitu. Oh ini ya, memang benar miskin, gitu, mutlak. Sedangkan kalau relatif, ya namanya relatif berarti ya tidak apa ya namanya, subjektif gitu. Kalau misal kita bilang absolut itu secara objektifnya, sedangkan kalau relatifnya itu secara subjektifnya, gitu kan ya. Nah, yang pertama adalah terkait kemiskinan absolut. Nah, kalau dari kemiskinan absolut ini itu disebabkan ketika jumlah penghasilan seseorang lebih kecil dibandingkan dengan garis kemiskinan. Nah, jadi dibilang penghasilan atau pendapatan seseorang itu lebih kecil dari garis kemiskinan. Nah, di mana garis kemiskinan itu
yaitu standar. Berarti kalau kita ambil garis kemiskinan itu adalah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, gitu kan ya. Nah, kalau di sini mungkin di buku ataupun di PPT ini, di sini dikatakan bahwa garis kemiskinan itu adalah jumlah dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Jadi kalau garis kemiskinan adalah GKM ditambah GKNM gitu. Nah, jadi ketika penduduk itu memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan ini, maka disebut sebagai penduduk miskin atau ya masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin. Seperti itu. Nah, kalau di sini tadi kan adalah garis kemiskinan makanan. Kalau makanan, dia itu tolak ukurnya adalah mungkin atau lebih sama dengan 2.100 kalori per kapitanya untuk perharinya gitu ya, di mana ini diwakili oleh makanan padi-padian, umbi-umbian. Sedangkan kalau GKNM dari segi perumahan, minuman, pendidikan, dan kesehatannya. Jadi ya dari kita makanannya juga diukur, yaitu lebih dari sama dengan 2.100 kalori per kapita per harinya, dan kalau berdasarkan GKN-nya dari minuman, dari pangan, sandang, dan pendidikannya. Jadi kalau simpelnya, kalau dia kemiskinan absolut, berarti dia pendapatannya lebih kecil dari garis kemiskinan. Nah, di mana garis kemiskinan itu sebagai standar yang telah pemerintah tetapkan. Nah, di sini yang pastinya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika dia tidak bisa mungkin memenuhi kebutuhan dasarnya, gitu ya, terkait sandangnya, pangannya, papan pendidikan dan kesehatan, ya kita kategorikanlah dia sebagai orang yang miskin secara absolutnya, seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang di sini kesimpulannya, kalau kemiskinan absolut itu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar kita sesuai dengan garis kemiskinan yang ditetapkan, bisa masyarakat itu kita kategorikan sebagai orang yang miskin secara absolut seperti itu. Nah, sedangkan kalau dari jenis kedua, yaitu kemiskinan relatif, ini tuh tidak ada hubungannya dengan garis kemiskinan. Jadi kan tadi garis kemiskinan itu garis yang makanan dan non-makanan, gitu ya. Jumlah dari GKN dan GKNM. Gitu. Nah, jadi kalau di sini kemiskinan relatif itu tidak berhubungan dengan garis kemiskinan, tetapi dia ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi ketidakmerataan terkait distribusi ataupun penyebaran pendapatan yang berasal dari persepsi masing-masing orang. Nah, di sini juga dikatakan adalah persepsi ya teman, persepsi. Jadi ibaratnya ya namanya persepsi orang itu kan bisa berbeda gitu ya. Makanya dibilang di sini diukur secara relatif terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, jadi kalau misalnya nih, kalau ibaratnya contohnya di sini kalau diinformasikan bahwa ada ahli yang berpendapat bahwa seseorang itu sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum. Jadi dia sudah terkait kebutuhan dasarnya, dia sudah terpenuhi. Tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan keadaan masyarakat sekitarnya. Nah, jadi orang yang tersebut akan merasa miskin gitu. Jadi mereka merasa mereka dalam keadaan miskin. Nah, contohnya kalau di sini mungkin ini materi yang aku ambil dari cutting terdahulu. Jadi contohnya di sini dikatakan bahwa ada seorang pegawai di mana pendapatannya itu 5 juta per bulan. Nah, dia membandingkannya sama temennya gitu, ataupun ya mungkin ya atasannya mungkin juga seperti itu ya, di mana pendapatannya itu nilainya 3 kali lipat, berarti 15 juta gitu ya. Nah, jadi dia merasa kaya, yang itu, sedangkan yang berpenghasilan 5 juta dia merasa miskin. Jadi ibaratnya
secara kebutuhan dia sudah terpenuhi gitu, sudah cukup, tapi dia membandingkannya sama yang di atasnya. Jadi ketika dia melihat ke atas, "Oh, aku miskin," gitu. Sama mungkin kita ya, merasa mungkin seperti itu ya. Kadang mungkin kita merasa udah terpenuhi gitu ya, kita cukupnya makannya tersedia, pakaian tersedia, kesehatannya cukup, tapi mungkin kita melihat ada orang yang di atas kita. Nah, jadi kita merasa aku miskin gitu ya. Itu sih sebenarnya definisi dari kemiskinan relatif itu sendiri. Jadi tidak ada berhubungan dengan garis kemiskinan, tapi lebih subjektif, lebih relatif, dan lebih persepsi masing-masing orangnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis dari social welfare atau ya kesejahteraan sosial seperti itu ya. Ya, sebentar. Oke. Nah, di sini itu dibedakan menjadi dua. Nah, kesejahteraan sosial benar, Mah. Tadi saya pertama, kalau kita membedakannya itu dari penerimanya. Nah, penerimanya berarti dari sisi subjeknya, subjek yang menerima siapa. Sedangkan kalau satu lagi dibedakan berdasarkan jenis bantuannya, objeknya. Jadi siapa penerimanya, subjeknya, dan apa yang diberikan gitu, atau objeknya. Nah, kalau berdasarkan penerimanya, kita kategorikan menjadi dua juga. Yang pertama, kategori welfare programs. Yang kedua, mean test welfare programs. Bentar ya, kayaknya hati-hati kok. Oke. Sedangkan kalau berdasarkan jenis bantuannya atau objek bantuannya, ada yang cash welfare programs dan in-kind programs. Nah, yang pertama adalah categorical welfare programs. Nah, jadi kalau categorical welfare programs ini tuh lebih kepada siapa sih subjek atau orang yang ditujunya itu, gitu ya. Nah, jadi kalau kategori kali ini tuh orang yang ditujunya ataupun yang penerimanya yaitu adalah berdasarkan apa yang namanya kondisi-kondisi tertentu gitu ya, atau bisa dibilang yang dibatasi untuk demografi tertentu saja. Nah, seperti ibu tunggal, disabilitas dan sebagainya. Jadi berdasarkan hal itulah yang kita kategorikan sebagai categorical welfare programs. Nah, sedangkan untuk yang satu lagi, yaitu means based welfare programs, itu lebih kepada program yang terkait dengan pendapatan dan aset. Nah, kalau di sini tuh ya berdasarkan berapa sih pendapatan ataupun penghasilan orang tersebut, apakah di bawah atau di atasnya. Seperti jadi kita kategorikan berarti dari segi pendapatannya, oh pendapatan orang yang sekian, ya ini berhak yang menerimanya, seperti itu. Jadi emang yang kalau yang Mentes ini lebih secara real ya, emang ibaratnya secara menyeluruh emang siapa yang pendapatannya sekian, ya itu sebagai penerimanya gitu. Nah, kalau kategorikal itu hanya ada subjek-subjek tertentunya aja, bisa ibu tunggal, bisa penyandang disabilitas. Jadi nggak menyeluruh gitu ya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan jenis bantuan atau objek bantuannya ada yang cash dan ada in kind. Namanya cash berarti dia menyediakan keuntungan tunai ya, berarti dalam bentuk mungkin duit seperti tunai. Sedangkan kalau in kind programs dia dalam bentuk barang. Jadi bantuan yang diberikan itu bentuknya barang. Kalau yang in kind sedangkan cash bentuk barangnya berupa tunai. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan berarti ada dua jenis social welfare. Yang pertama kita kategorikan sebagai penerimanya ada dua, yaitu kategorikal dan mean-based. Yang kedua berdasarkan bantuannya yaitu cash dan in kind seperti itu. Nah, untuk yang cash welfare programs dan in kind welfare programs ini kan terkait dengan si jenis bantuannya gitu ya, jenis bantuannya atau objek bantuannya apa. Nah, kalau yang pertama adalah terkait cash welfare programs, nah di sini karena bukunya sumbernya adalah Gruber gitu ya,
Jadi di sini dia mengambil contoh bahwa di Amerika ya tentunya, itu dia contohnya adalah TANF dan SSI. Nah, di mana TANF ini mungkin sudah kita pelajarin juga ya, itu bantuan ya, bantuan untuk keluarga yang berpendapatan rendah. Gitu. Nah, jadi ini program yang ada di Amerika. Sedangkan kalau SSI itu apa yang namanya? Bantuan tunai kepada lansia, orang buta dan disabilitas. Nah, kalau TANF ini sendiri apa ya dibilangnya? Untuk membantu janda dan yatim piatu dengan fokus pada wanita yang bercerai dan tidak menikah. Nah, jadi kalau ini apa ya namanya? Sebenarnya di sini pun kalau kita bilang bantuannya gini ya, secara subjek penerimanya, itu ya, secara subjek penerimanya eh, ini kita kategorikan sebagai categorical welfare programs karena yang dibantu mungkin secara spesifik ya, yaitu janda dan yatim piatu yang dengan fokus pada wanita yang bercerai dan tidak menikah. Sedangkan kalau berdasarkan jenis bantuannya ini cash ya cash. Nah, sedangkan kalau SS ini juga sama, ini dia berdasarkan kategorikal juga, tapi kepada apa namanya subjeknya yaitu lansia, orang buta dan disabilitas. Berarti secara penerimanya ini kita kategorikan sebagai yang kategorikal welfare programs seperti itu. Nah, kalau di sini apa dibilangnya program ini mengisi celah yang belum tercakup dalam jaminan sosial dan asuransi disabilitas. Nah, dalam hal ini, seseorang yang belum cukup usia untuk bekerja, belum menerima jaminan sosial dan asuransi disabilitas dapat memperoleh SSI atau Supplemental Security Income. Nah, baru diperluas lagi yaitu bisa memasukkan anak-anak muda yang mengalami ketidakmampuan belajar. Nah, ini secara cash welfare program. Nah, sedangkan kalau secara in-kind welfare program itu sendiri, dia ya namanya objek bantuan yang berupa barang gitu ya. Nah, di sini dia mungkin ada beberapa jenis ya. Yang pertama food stamps, Medicaid, public housing, dan program nutrisi tambahan. Nah, kalau food stamp itu voucher makanan. Nah, jadi kalau di sini dikatakan bahwa penduduk tetap yang bertempat tinggal minimal 5 tahun dan dalam kondisi miskin dengan pendapatan 103 di bawah garis kemiskinan. Baru Medicaid yang mungkin mereka memberikan program kesejahteraan yang menghabiskan dana sebesar 333,2 juta. Ini ya untuk bantuan kesehatan mungkin ya kalau kita bilang subsidinya lah ya, subsidi dari pemerintah untuk bantuan Medicaid ini sebesar segitu yang 3,2 juta itu. Kalau public housing itu berarti yang subsidi, berarti kalau dibilang ini kayak pembangun rusun yang disubsidi, kayak ibaratnya penyediaan tempat tinggal ya, mungkin kalau kita lihat di kondisi Indonesia sendiri itu pembangunan apartemen, rusun yang disubsidi oleh pemerintah. Baru ada program nutrisi tambahan, yaitu memberikan suplemen khusus untuk wanita hamil, balita, dan anak-anak. Nah, program lain berupa sarapan pagi, makan siang di sekolah dengan harga murah atau gratis. Nah, jadi kalau ini mungkin secara real kita lihat di Indonesia, ya mungkin ya Posyandu seperti itu kan program yang pemerintah lakukan gitu, itu bantuan dalam bentuk barang, tapi sebenarnya itu kan lebih ke general ya, kalau yang kayak Posyandu. Jadi emang dikhususkan mampu pun sebenarnya ada orang juga yang melakukannya gitu. Ini kalau yang di sini tuh lebih kepada yang emang mungkin kalau kita lihat kayak orang yang tidak mampu emang yang diberikan gitu ya. Mungkin wanita hamil, balita, anak-anak yang tidak mampu gitu ya, yang diberikan bantuan seperti ini gitu ya. Kalau kondisi di Amerika. Tapi kalau yang di Indonesia kan kayak posyandu itu emang lebih general gitu bantuan yang diberikannya. Ya. Oke. Mungkin untuk ini itu dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.